Om Swastiastu, selamat siang anak-anak. Ibu adalah Dewa Ayuwita Tista, kalian bisa panggil Bu Wita. Ibu adalah pengampu mapel hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja. Kali ini pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kita sudah perkenalan. Ibu mengampu hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja di kelas 10 PH1, 10 PH2, dan 10 PH3. Selanjutnya, nah, materi yang Ibu bawakan yaitu materi hygiene dan sanitasi di lingkungan tempat kerja. Yang akan jadi pokok bahasan Ibu adalah pengertian sanitasi dan hygiene di tempat kerja, ruang lingkup sanitasi dan hygiene di tempat kerja, tujuan sanitasi dan hygiene di tempat kerja. Tentunya tempat kerja kita adalah pariwisata ya, perhotelan. Karena kenapa? Karena kalian jurusan akomodasi perhotelan. Nah, lihat gambar itu. Gambar ibu itu yaitu menggunakan pengaman. Yang ibu harapkan dengan kalian adalah tetap menjaga kesehatan dan selalu tertib protokol kesehatan agar mencegah kita dari virus COVID-19. Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke materi utama yaitu perbedaan hygiene dan sanitasi. Hygiene adalah upaya kesehatan dalam memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Subjeknya itu tentu saja manusia ya. Misalnya, kebiasaan mencuci tangan untuk memelihara dan melindungi kebersihan tangan. Mandi sebelum pulang kerja untuk melindungi dan memelihara kebersihan badan setelah berada di luar tempat kerja. Membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Mandi minimal 2 kali sehari dalam memelihara dan melindungi kebersihan badan. Tidak merokok sambil bekerja, terutama dengan pekerjaan yang menjamah makanan, dan memelihara serta melindungi kebersihan makanan. Yang terakhir yaitu menggunakan masker di tempat kerja yang berdebu untuk memelihara dan melindungi tubuh dari paparan debu. Nah, yang Ibu sebutkan tadi tersebut, yang kalian bisa lihat di slide tersebut adalah contoh-contoh hygiene. Oke? Sekarang pembedanya yaitu sanitasi. Next. Nah, sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungannya dari subjeknya. Misalnya, satu yaitu menyediakan air bersih di industri untuk mencuci tangan dan memelihara dan juga melindungi kebersihan tangan. Yang kedua yaitu menyediakan tempat sampah di tempat kerja untuk membuang sampah agar tidak berserakan, yaitu bertujuan untuk memelihara kebersihan lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu menyediakan kamar kecil di tempat kerja agar karyawan tidak membuang air kecil di sembarang tempat untuk memelihara kebersihan lingkungan kerja. Yang keempat yaitu menyediakan kamar mandi sesuai persyaratan untuk kebersihan badan karyawan setelah bekerja. Dan yang kelima yaitu contohnya menyediakan ventilasi dapur yang sesuai untuk melindungi ruangan saji restoran dari paparan debu, gas, dan faktor fisik lainnya. Nah, setelah 2 slide ini, jadi kalian
bisa memahami perbedaan pengertian hygiene dan pengertian sanitasi. Hygiene lebih ke subjek, kalau sanitasi lebih ke lingkungan yang menjadi tempat tinggal dari subjek tersebut. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, setelah mempelajari pengertian hygiene dan sanitasi, kita akan masuk ke ruang lingkup sanitasi untuk industri ya, tentunya industri perhotelan. Yaitu pengertian dan ruang lingkup sanitasi industri untuk memperoleh lingkungan kerja yang sehat dan mendukung proses industri dengan berbagai teknologi yang dipergunakan. Upaya ke arah pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan kondisi lingkungan kerja menjadi penting peranannya. Beberapa pengertian yang berkaitan dengan sanitasi industri adalah hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Kita lanjutkan. Nah, ini pengertian hygiene industri atau industrial hygiene. Pengertiannya adalah secara bebas, hygiene industri dapat diartikan sebagai gangguan kimiawi dan fisika yang mungkin dapat merusak kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Lebih lanjut, ditekankan lagi, gangguan tersebut meliputi gangguan oleh adanya debu, kimia, cairan, gas, uap, dan kabut yang dapat membahayakan pernapasan, kulit, paru-paru, dan mata. Dimungkinkan pula gangguan terjadi karena pemaparan radiasi pengion dan bukan pengion. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke struktur organisasi dalam perhotelan. Karena kalian baru saja masuk ke jurusan perhotelan, jadi sedikit tidaknya kita harus mengenal dahulu tentang perhotelan tersebut. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Secara umum saja. Kenapa kalian harus tahu struktur dan organisasi dalam perhotelan? Fungsinya yaitu untuk mempermudah pembagian dan penerimaan tugas oleh staf-staf hotel. Maka dari itu dibentuknya rancangan struktur organisasi.